Media tanam berbeda dengan wadah tanam ya guys. Sebagian orang menganggap bahwa pot adalah sebagai media tanam dan menganggap polybag dan sejenisnya juga sebagai media tanam. Padahal benda tersebut adalah wadah tanam. Waduh, jadi berbeda ya? Wadah tanam adalah tempat atau wadah untuk meletakkan media tanam. Wadah tanam dapat berupa benda-benda yang dibuat khusus untuk menanam seperti pot, gelas plastik, polybag, panci yang bocor, atau ember bekas cat, atau wadah apa saja yang sudah tidak digunakan lagi sesuai fungsi utamanya. Barang-barang bekas tersebut dapat dialihfungsikan menjadi wadah tanam yang kreatif. Nah, kalau pot dan polybag ternyata adalah wadah tanam, lalu yang disebut media tanam itu yang mana ya? Yang mana ya? Kita pantun dulu yuk. Bakar sate pakai arang, awas jangan sampai meledak. Cakep. Kalau berhasil budidaya porang, bisa jadi jutawan mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channelnya Iis Furtina 1980. Media tanam itu apa ya? Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam kegiatan bercocok tanam. Media tanam akan menentukan baik buruknya pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya mempengaruhi hasil produksi. Jenis media tanam sangat banyak dan beragam, apalagi sekarang sudah berkembang berbagai metode bercocok tanam. Setiap jenis tanaman membutuhkan sifat dan karakteristik media tanam yang berbeda. Seperti memelihara ikan di kolam, kita harus mengkondisikan jenis dan kualitas air yang baik agar bisa meningkatkan pertumbuhan ikan lebih maksimal. Media tanam adalah suatu media atau bahan yang digunakan untuk tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman, dan merupakan komponen utama bercocok tanam. Media tanam dalam polybag cenderung lebih padat. Media tanam yang padat tidak baik untuk tanaman. Untuk menghindari hal ini, teman-teman harus memperhatikan campuran media tanam yang digunakan. Jika campuran media tanam tidak tepat, kemungkinan akan lebih cepat padat, dan tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Apa sajakah syarat media tanam? Media tanam memiliki fungsi untuk menopang tanaman, memberikan nutrisi, dan menyediakan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Lewat media tanam, tumbuh-tumbuhan mendapatkan sebagian besar nutrisinya.
Untuk budidaya tanaman dalam pot atau polybag, media tanam dibuat sebagai pengganti tanah. Oleh karena itu, harus bisa menggantikan fungsi tanah bagi tanaman. Media tanam yang baik harus memiliki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Secara umum, media tanam yang baik harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyediakan ruang tumbuh bagi akar tanaman, sekaligus juga bisa menopang tanaman. Artinya, media tanam harus gembur sehingga akar tanaman bisa tumbuh dengan baik dan sempurna. Akan tetapi, masih cukup kuat untuk memegang akar dan menopang batang agar tidak roboh. Memiliki porositas yang baik artinya bisa menyimpan air sekaligus mempunyai kemampuan drainase dan aerasi. Media tanam harus bisa mempertahankan kelembaban tanah namun harus bisa membuang kelebihan air. Media tanam yang bagus mempunyai rongga kosong antar materialnya. Media tersebut bisa ditembus air sehingga air tidak tergenang dalam pot atau polybag. Di sisi lain, rongga tersebut harus bisa higroskopis, menyerap air untuk disimpan sebagai cadangan dan untuk mempertahankan kelembaban. Menyediakan unsur hara yang cukup baik makro maupun mikro. Unsur hara sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Unsur hara ini bisa disediakan dari pupuk atau aktivitas mikroorganisme yang terdapat dalam media tanam. Yang keempat, tidak mengandung bibit penyakit. Media tanam harus bersih dari hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang terkandung dalam media tanam dapat menyerang tanaman dan menyebabkan kematian pada tanaman. Apa sajakah bahan-bahan media tanam? Simak berikut ini. Ada banyak ragam material yang bisa dimanfaatkan untuk membuat media tanam mulai dari yang alami hingga sintetis. Namun dalam video ini saya akan membuat media tanam yang tersedia di alam. Yang pertama, tanah sebagai bahan utama. Tanah yang baik untuk media tanam sebaiknya diambil dari lapisan bagian atas atau topsoil. Secara umum terdapat dua tipe tanah, yaitu tanah berpasir dan tanah lempung. Tanah berpasir memiliki kemampuan drainase yang baik, cepat mengalirkan air. Namun kelemahannya tanah tersebut buruk dalam menyimpan air sebagai cadangan. Tanah lempung sulit ditembus air sehingga akan membuat air tergenang dalam media tanam. Tanah yang baik untuk media tanaman tidak terlalu berpasir dan tidak terlalu lempung, melainkan harus gembur. Yang kedua adalah kompos, merupakan bahan organik yang berfungsi sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Penambahan kompos pada media tanam bisa memperbaiki struktur fisik tanah. Kompos yang digunakan sebaiknya kompos yang sudah difermentasi, sehingga tidak mendatangkan hama dan penyakit. Selain itu, unsur haranya sulit diserap tanaman karena belum terurai secara penuh. Yang ketiga, sekam padi berguna untuk meningkatkan porositas tanah. Penambahan sekam padi pada media tanam akan memperbaiki struktur media tanam, karena mempunyai partikel-partikel yang berpengaruh pada pergerakan air, udara, dan menjaga kelembaban. Menjadikan tanah gembur sehingga memperbaiki drainase dan aerasi tanah, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air. Kita lihat bagaimana cara membuat media tanam. Cara membuat media tanam.
Siapkan tanah yang gembur dan subur dan diambil dari tanah bagian atas, kemudian diayak tanah tersebut. Usahakan tanah dalam keadaan kering sehingga tidak menggumpal. Tanah yang menggumpal menyebabkan bahan tidak tercampur rata. Siapkan pupuk kompos yang sudah difermentasi. Pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi dan halus, kemudian diayak terlebih dahulu, sehingga tekstur pupuknya halus seperti tanah. Itu penampakan dari pupuk kandang yang sudah diayak dan juga penampakan tanah yang sudah diayak, dan itu bentuknya hampir sama tapi warnanya sedikit berbeda. Dan juga kita siapkan 1 ember sekam padi. Kita siapkan 1 ember pupuk kandang, kemudian 3 ember tanah gembur dan 1 ember sekam padi. Kita alasi menggunakan karung, kemudian masukkan 3 ember tanah gembur dan 1 ember sekam padi. Kemudian kita masukkan pupuk kandang yang sudah dihaluskan, kemudian diayak sampai seperti tanah. Kemudian ketiga bahan tersebut diaduk sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, barulah media tanam siap digunakan untuk tanaman. Untuk bibit katak yang kecil, kita bisa menggunakan aqua gelas bekas, dan juga bisa menggunakan plastik polybag, ataupun ada wadah bekas yang tidak terpakai, bisa menggunakan wadah tersebut sehingga bisa isinya diisi banyak. Terus kita masukkan tanah ke dalam aqua gelas setinggi 10 cm, kemudian masukkan bibitnya dan diisi tanah kembali. Kita isi tanah wadah yang oranye ini setebal 5 atau 10 cm, kemudian dimasukkan bibitnya dan ditutup kembali oleh tanah. Dan di wadah oranye ini bisa banyak bibitnya. Keuntungannya kalau pakai wadah seperti itu, ketika kita mau ngambil bawa ke lahan ya lebih simpel aja. 1 wadah bisa banyak isinya. Untuk ukuran katak yang besar, yang ukuran super, bisa dimasukkan ke dalam plastik polybag yang ukurannya agak besar ya. Terus kita isi tanah sampai 3/4-nya polybag. Setelah itu dimasukkan bibit kataknya dan ditutup kembali oleh tanah. Untuk katak ditanamnya dalam posisi tengkurap ya. Untuk umbi saya tanam di pot kembang yang besar ini. Pot ini tidak terpakai, tadinya ada tanamannya, sekarang sudah nggak ada, jadi saya pakai untuk tanam umbi porang. Ketika menanam umbi, posisi umbi itu yang cekungannya harus berada di atas. Berbeda terbalik dengan katak ya. Kalau katak bagian melingkarnya itu yang ada di atas. Setelah umbinya dimasukkan, ditutup dengan tanah, harus ketutup semua umbinya ya.
Bibit katak yang tadi sudah selesai ditanam semuanya. Tinggal perawatan selanjutnya disiram setiap hari. Dan ini bibit umbinya ditanam di pot yang besar. Dan selanjutnya tinggal dirawat. Untuk penyiraman 1 hari 1 kali atau lihat kondisi kelembaban tanahnya. Kalau masih lembab tidak perlu disiram lagi. Karena kalau terlalu lembab bisa menimbulkan busuk pada pangkal batang. Kita pantun dulu yuk. Bakar sate pakai arang. Awas jangan sampai meledak. Cakep. Kalau berhasil budidaya porang, bisa jadi jutawan mendadak. Demikianlah tentang media tanam dan cara membuatnya. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.